Hai Sobat Film, selamat datang di channel Nonton Film. Hai Sobat Nonton, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Iblis membuatku melakukan itu. Banyak cara iblis untuk membuat kita melakukan sesuatu, seperti membisikkan di telinga atau benak kita. Kemudian, iblis juga bisa merasuki raga kita, seperti di film Conjuring 3 ini. Oke, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Namun sebelum itu, silakan subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk like, komen, dan share video ini. Siapa yang tidak kenal film ini? Setelah sukses dengan 2 film sebelumnya, kali ini Ed dan Lorraine hadir kembali dengan film yang tak kalah menegangkan. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang pengalaman Ed dan Lorraine Warren dalam melakukan eksorsisme, yang berarti pengusiran setan yang merasuki jiwa seseorang. Ed dan Lorraine mengklaim bahwa mereka telah menangani lebih dari 10.000 kasus eksorsisme. Film diawali dengan Ed dan Lorraine sedang mengobati David yang dirasuki iblis pada tahun 1981. Namun saat itu mereka berdua kewalahan dengan iblis yang merasuki David. Mereka meminta Pastor Gordon untuk membantu mereka. Karena terlihat sedikit baikan, David diantar ke kamar untuk beristirahat dan tidur. David diantar ke kamar oleh Arnie, kekasih Debbie kakaknya David. Terlihat Arnie sangat sayang sekali dengan David, dan begitu pula sebaliknya. Awalnya, David tidur dengan tenang. Namun saat Pastor Gordon datang, David mulai diganggu iblis kembali. David yang sedang tertidur dikagetkan dengan suara orang yang menggedor pintunya dengan keras. Karena ketakutan, David bersembunyi di kamar mandi kamar tersebut. Di luar, terdengar teriakan dari dalam kamar. Ternyata teriakan David yang tiba-tiba seperti disiram menggunakan darah yang sangat banyak. Carl, ayahnya yang mendengar teriakan tersebut, masuk ke dalam kamar dan mendobrak pintu kamar mandi. Namun tiba-tiba kakinya ditusuk David menggunakan pisau yang entah didapat dari mana. Pastor Gordon memerintahkan untuk membawa David ke gereja. Namun Ed menolak karena sudah tidak cukup waktu untuk ke gereja. Saat dibawa untuk dilakukan eksorsisme, David seperti ditarik oleh sesuatu hingga membuat goresan seperti cakaran di dinding rumah tersebut. Pastor Gordon melakukan eksorsisi di ruang tengah rumah itu. Ia membacakan Alkitab dan mantra-mantra untuk mengusir iblis. Namun, si iblis yang berada di tubuh David terlalu kuat. Saat memegang tangan David, Lorraine mendapat sebuah penglihatan yang samar-samar tentang okularisme. Pastor Gordon memercikan air yang sudah dimantrai. Sejenak, David tenang dan ruangan pun hening. Namun tiba-tiba, ruangan itu menjadi kacau. Seluruh barang-barang berterbangan. Bahkan sebuah perabotan mengenai dan melukai kepala Pastor Gordon. Karena Pastor Gordon terluka, Ed mencoba mengambil alih pembacaan mantra tersebut. Namun David malah tambah beringas. Kemudian menyerang Ed dan mengatakan akan menghentikan jantung Ed. Arnie yang sangat sayang pada David mencoba menyadarkan David dengan berbicara pada David yang sebelumnya sudah dilarang oleh Ed untuk melakukan itu. Karena begitu sayangnya Arnie kepada David, hingga ia mengatakan kepada iblis untuk meninggalkan David dan mengambil dirinya. Ternyata itu berhasil untuk mengusir iblis yang berada di tubuh David. David pun tidak sadarkan diri dan Arnie menjadi termenung dengan tatapan kosong karena iblis yang sebelumnya berada di tubuh David sekarang berpindah ke tubuh Arnie. Itu merupakan akhir dari penderitaan David. Namun bagi Ed dan Lorraine, itu merupakan awal dari pertarungan dan pertaruhan hidup dan mati mereka. Karena kejadian tersebut menyebabkan Ed tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memvonis Ed terkena serangan jantung dan mengharuskan jantung Ed dipasang ring agar jantungnya tetap dapat bekerja. Di rumah, Arnie masih teringat-ingat dengan perkataannya saat berhadapan dengan iblis yang merasuki David. Arnie dan Debbie tinggal di rumah milik Bruno. Bruno merupakan seorang pemilik tempat penitipan hewan peliharaan tempat Debbie bekerja. Saat Arnie sedang bermain bersama David di rumah, ia diminta Debbie untuk mengambil daging di dalam rumah. Namun, saat di dalam rumah, Arnie dikagetkan dengan kotak sereal yang jatuh, yang ternyata itu adalah ulas seekor tikus. Arnie mencoba mengejar tikus tersebut, namun tikus itu masuk ke dalam lubang yang ada di dinding rumah tersebut. Saat itulah awal pertemuan Arnie dengan iblis yang merasuki tubuhnya. Berhari-hari Ed tidak sadarkan diri. Dan selama itu pula, Lorraine menjaga Ed dengan setia. Di tempat lain, Arnie yang sedang bekerja
merasa ada seseorang yang mengawasinya, yang ternyata adalah iblis yang merasuki tubuhnya. Namun Arnie tidak menyadari itu. Arnie yang merasa tidak sehat memilih untuk pulang ke rumah. Di rumah sakit, akhirnya Ed siuman. Namun, ia langsung memerintahkan Lauren untuk memperingatkan keluarga Glatzel bahwa iblis tersebut merasuki tubuh Arnie. Lauren berkali-kali mencoba menghubungi Debbie. Namun, telepon tersebut tidak terdengar karena Bruno sedang mencoba sound system yang baru saja diperbaiki Arnie. Dengan sound system yang baru diperbaiki, Bruno mengajak Debbie untuk berdansa, sedangkan Arnie kelihatan tidak sehat dan selalu termenung dengan tatapan kosong. Ia pergi ke ruangan lain. Di sini, Arnie mengalami halusinasi karena pengaruh iblis yang ada di tubuhnya. Ia mendengar Debbie berteriak minta tolong dan melihat Bruno berubah menjadi iblis. Arnie mencoba menyelamatkan Debbie dan menjauh dari iblis tersebut. Tapi kemudian, ruangan menjadi gelap dan ia dikagetkan dengan iblis yang menyerangnya, yang sebenarnya adalah Bruno. Lauren menelpon kantor polisi dengan mengatakan bahwa akan ada tragedi di rumah Bruno. Polisi merespon perkataan Lauren, namun itu sudah terlambat. Arnie menusuk Bruno dengan 22 tusukan. Arnie ditahan polisi karena pembunuhan tersebut, dan berita tersiar ke seluruh penjuru negeri karena ini kali pertama pembunuhan terjadi setelah hampir 200 tahun sejarah kota itu. Ed mendatangi pengacara yang menangani kasus Arnie. Namun, tentu saja pengacara tidak percaya bahwa Arnie membunuh karena dirasuki iblis dan alasan itu tidak bisa dibawa ke pengadilan. Pengacara itu meminta Ed dan Lauren mengumpulkan bukti agar dapat meyakinkan juri persidangan dengan apa yang mereka katakan. Lauren memutar kembali rekaman eksorsisme David untuk mencari petunjuk. Debbie menceritakan awal mula David kerasukan iblis, di mana saat itu Debbie sedang bermain-main di sebuah kamar. Tiba-tiba David dikagetkan oleh iblis yang keluar dari kasur kamar itu dan hendak membunuh David. Mendengar cerita itu, Ed melihat tempat di mana David mengalami kejadian dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Lauren mencoba masuk ke kolong rumah itu untuk mengetahui apa yang ada di bawah tempat kejadian itu. Lauren menemukan sesuatu yang sangat mengagetkan, sesuatu yang jarang sekali mereka lihat. Lauren menemukan sebuah totem yang biasa digunakan untuk tindakan okultis, atau di Indonesia biasa disebut santet. Mereka mencari info tentang okultis tersebut dan memerintahkan Drew untuk menyebar foto totem ke seluruh kantor polisi. Pastor Gordon mengetahui siapa orang yang paham tentang okultis. Ia adalah seorang mantan pastor yang tertarik dan mendalami ilmu ini. Namun, saat Ed dan Lauren menemui sang pastor, ia malah meminta mereka untuk melupakan bahwa mereka pernah melihat totem tersebut. Sang pastor membawa Ed dan Lauren ke sebuah tempat di mana ia menyimpan barang-barang okultis yang tidak diinginkan pihak gereja. Di tempat lain, pelaku okultis atau si dukun santet kembali mengganggu Arnie agar ia bunuh diri. Karena praktek penyembahan iblis ini mengharuskan korban membunuh seseorang kemudian melakukan bunuh diri. Di rumah sakit, Arnie yang sedang membersihkan lantai diganggu oleh iblis yang dikirim pelaku okultis tersebut. Iblis itu merasuki seorang pasien dan mengganggu Arnie. Ed yang sedang berada di rumah dikagetkan oleh telepon dari Drew yang memberitahukan bahwa ada seorang polisi yang melihat totem tersebut. Ia adalah seorang detektif yang bernama Clay. Clay pernah menangani kasus yang belum terpecahkan dan kasus itu berkaitan dengan totem iblis tersebut. Kasus pembunuhan seorang gadis yang bernama Katie dan Jessica yang belum ditemukan hingga saat ini. Kasus yang pembunuhannya sama dengan pembunuhan Bruno, yaitu Katie ditusuk hingga 22 kali dan Jessica sahabat Katie hingga saat ini belum ditemukan. Ed mengatakan bahwa bisa saja Jessica dirasuki iblis. Tentu saja, sebagai orang hukum yang selalu berpikir rasional, Clay tidak mempercayai itu. Namun jika memang itu terjadi, Clay meminta mereka memberikan buktinya. Lauren menyanggupi akan membantu menemukan Jessica dengan imbalan file kasus tersebut. Keduanya pun setuju dan kemudian pergi ke TKP pembunuhan Katie. Di TKP, Lauren mencoba terhubung ke masa lalu saat kejadian pembunuhan itu terjadi. Lauren menyaksikan bahwa Jessica yang dirasuki iblis melakukan pembunuhan tersebut. Lauren terbawa dengan apa yang dilakukan Jessica saat kejadian. Setelah membunuh, Jessica lari hingga terjatuh dari tebing yang tinggi yang membuat hampir saja Lauren jatuh ke jurang tersebut. Di dasar tebing itulah jasad Jessica ditemukan dan mereka pun mendapat imbalan berupa file kasus yang diminta. Di penjara,
Debbie menemui Arnie, dan dari pertemuan itu diketahui bahwa iblis tersebut menyuruh Arnie untuk melakukan bunuh diri. Mengetahui hal tersebut, Debbie langsung mengabari Ed, dan Ed memintanya untuk mengabari pastor penjara yang bernama Pastor Newman agar menjaga Arnie. Pastor Newman memberikan sebotol air yang sudah dimantrai kepada Arnie untuk berjaga-jaga. Loren yang merasa bisa terhubung dengan praktek okultis mengajak Ed untuk pergi ke kamar mayat di mana jasad Jessica berada. Loren memegang jasad Jessica dan mencoba terhubung. Di penjara, Arnie dirasuki iblis yang dikirim si pelaku okultis. Meskipun sudah diberi air yang sudah dimantrai, iblis itu masih saja dapat merasuki tubuh Arnie. Beruntung, Loren dapat terhubung ke pelaku okultis tersebut dan berhasil menggagalkan aksi bunuh diri Arnie. Namun, karena kejadian itu, si pelaku okultis menjadi tahu tentang Ed dan Loren, hingga ia mengancam akan menyantet mereka pula. Di kamar mayat, Ed dan Loren diganggu setan yang diutus pelaku okultis untuk mencelakai mereka. Hampir saja Loren diterkam oleh setan tersebut. Beruntung, Ed lebih cepat. Di penjara, penjaga menemukan Arnie yang hampir bunuh diri. Ed dan Loren pulang ke rumah membawa file kasus Katie Jessica, dan ternyata Drew juga mendapat petunjuk baru, yaitu sebuah kitab yang berisi tentang okultis. Dari kitab tersebut diketahui untuk menggagalkan praktek okultis adalah dengan menghancurkan altar tempat praktek okultis itu dilakukan. Ed meminta Loren mengingat kembali penglihatannya saat terhubung dengan pelaku okultis itu untuk mengetahui di mana altar itu berada. Saat ingin mencari petunjuk lain, Ed tiba-tiba pingsan, dan saat Ed bangun, ia telah dirasuki iblis. Ia mengalami halusinasi, didatangi pelaku okultis dan setan yang menyerang mereka di kamar mayat. Dalam penglihatannya, Ed menyerang setan tersebut dengan mantra-mantra. Namun, sungguhnya Ed sedang menodong Loren dengan pisau. Beruntung, ia segera disadarkan Drew dan Loren. Ed yang sadar ia telah disantet, mencari totem iblis di rumah dan menemukan totem tersebut di salah satu vas bunga yang tidak diketahui dari mana asalnya. Loren pergi ke rumah Pastor Kessner meminta petunjuk tentang kitab yang ditemukan Drew. Sementara Ed dan Drew mencari petunjuk dari file kasus Katie Jessica. Ed menemukan hubungan kasus Jessica dan David. Mereka mengetahui bahwa altar tersebut berada di rumah Pastor Kessner, tempat di mana Loren pergi. Ed yang sadar segera menyusul Loren. Di penjara, Debbie meminta Pastor Newman untuk melindungi Arnie. Di rumah Pastor Kessner, Loren diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa sebenarnya wanita pelaku okultisme yang ternyata adalah Isla, anak perempuan Pastor Kessner yang disembunyikannya dari gereja. Namun tak lama, Isla pun datang dan masuk ke rumah pastor. Kemudian Pastor Kessner memberitahukan bahwa kemungkinan altar tersebut berada di bawah bangunan itu dan memerintahkan Loren untuk masuk dan menghancurkan altar tersebut. Saat Loren masuk ke ruangan bawah tanah itu, Pastor Kessner dibunuh oleh anaknya sendiri. Loren akhirnya menemukan altar tersebut, tetapi Loren tidak dapat menghancurkan altar tersebut. Saat Loren mencoba menghancurkan altar itu, Isla pun datang dan mendapati Loren. Isla mencoba membunuh Loren dengan menusukkan pisau. Beruntung Ed segera datang dan masuk ke ruangan bawah tanah itu. Namun Isla sadar akan kedatangan Ed dan coba memanipulasi Ed dengan menutup mata Ed menggunakan serbuk yang sudah dimantrai. Di penjara, Arnie mulai dirasuki iblis dan ingin mencoba bunuh diri. Pastor Newman yang membaca mantra-mantra untuk menyadarkan Arnie tidak sanggup untuk mengatasi iblis yang merasuki Arnie. Ed yang ditutup matanya menyerang Loren menggunakan palu. Loren mencoba menyadarkan Ed, tetapi Ed semakin beringas. Arnie yang masih kerasukan semakin tidak terkendali. Ia mencoba menusuk dirinya menggunakan pecahan kaca. Debbie yang melihat kejadian itu mencoba menahan tangan Arnie untuk melakukan hal tersebut. Loren yang saat ini diserang Ed mulai tersudut dan tidak dapat menghindar lagi. Loren pun pasrah, namun ia tetap berbicara pada Ed melalui mata batin mereka. Ed mengingat semua memori bersama Loren dan itu membuatnya tersadar. Saat itulah Ed mengayunkan palu ke Loren yang ternyata sedang berada di bawah altar. Altar itu pun hancur oleh pukulan Ed dan semua santet yang dikirim Isla pun hilang. Beruntung hal itu terjadi dan Arnie pun sadar dari kerasukannya. Tentu saja Isla marah dan ingin mencelakai Ed dan Loren. Namun sayang, ia terlambat.
ia terlanjur melakukan perjanjian dengan iblis. Si iblis pun marah karena tidak mendapat apa yang dijanjikan Isla, dan sebagai gantinya si iblis mengambil jiwa Isla. Ed, Loren, dan Arnie akhirnya selamat dari santet Isla. Di akhir film, Arnie akhirnya dihukum 5 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan dan menikahi Debbie di dalam penjara. Dan Ed memberikan kejutan kepada Loren dengan sebuah altar yang mirip dengan altar semasa mereka berpacaran. Nah sob, begitulah alur cerita film Conjuring 3 ini. Memang Conjuring 3 ini kalah menegangkan dari Conjuring sebelumnya, namun tetap saja membuat jantung kita berdegup kencang. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah mencoba bermain-main dengan iblis jika tidak ingin selamat dunia akhirat, karena sejatinya iblis diciptakan untuk menyesatkan kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini sob. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan alur cerita film ini, silakan like, komen, dan juga share ke sosial media kalian agar teman-teman kalian juga dapat mengetahui alur cerita film ini. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita film lainnya.